Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Muhammad Asyari dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pembelajaran ASN berakhlak. Dapat kita ketahui, ASN berakhlak ini mempunyai 7 nilai dasar. Yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Merupakan suatu paradigma pemikiran yang diterapkan bahwa ASN itu harus bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun panduan kode etik yang dapat diterapkan dalam masyarakat yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel merupakan suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Akuntabel ini juga dikatakan dengan akuntabilitas. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Jadi akuntabel ini bisa dibilang sebagai pertanggungjawaban kepada ASN dalam pertanggungjawabkan pekerjaannya untuk melayani masyarakat kepada atasan, pembina, atau publik. Yang ketiga adalah kompeten. Kompeten di sini merupakan suatu perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Di sini, ASN dituntut untuk berkompeten sesuai bidangnya. Maka, adapun perilaku pedoman atau kode etik yang dapat diterapkan di lingkungan kerja yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menghadapi perubahan zaman, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan hasil ataupun kualitas yang terbaik. Jadi kompeten ini dituntut untuk setiap orang atau setiap ASN dapat memiliki kompetensi sesuai bidangnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Ada juga harmonis. Harmonis merupakan suatu kerjasama dalam berbagai faktor dalam sedemikian rupa hingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Di harmonis ini bisa dikatakan tentang kondisi lingkungan kerja yang harmonis yang dapat menyebabkan suatu pegawai itu atau ASN nyaman dalam bekerjanya dan juga menciptakan lingkungan harmonis di dalam lingkungan kerja. Mengapa harmonis itu penting? Karena di dalam masyarakat itu kita harus dengan ramah, dengan situasi kondisi yang kondusif agar masyarakat pun betah dan menerima pelayanan dengan baik. Dalam pandangan perilaku kode etik dapat diterapkan yaitu menghargai setiap orang atas latar belakangnya, suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dan selanjutnya itu loyal. Loyal itu merupakan suatu sikap dedikasi dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal ini bisa dikatakan kita harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi, kode etik yang dapat diterapkan pada ASN di lingkungan kerjanya memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setiap pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pembinaan institusi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Juga loyal ini bisa diartikan sebagai menjaga rahasia jabatan ataupun rahasia privasi yang seharusnya disimpan pada lingkungan kerja dan tidak harus dipublish ke masyarakat. Itu juga termasuk loyal kepada instansi pemerintah. Selanjutnya itu adaptif. Adaptif ini merupakan suatu sikap yaitu proses menempatkan manusia berupaya dalam penyesuaian lingkungannya yang dihadapi. Adaptif ini juga disebut dengan adaptasi terhadap lingkungan kerja yang ada.
Di dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ada, kita harus menghadapi dengan VUCA. VUCA itu vision, yang V-nya vision, U-nya understanding, kita harus memahami setiap perubahan yang ada. C itu clarity, kita itu harus menghadapi kejelasan. Clarity itu kejelasan dalam berkomunikasi. Serta A itu agility ataupun kemampuan. Kita itu dalam menghadapi perubahan harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi perubahan yang ada. Adapun penerapan modal adaptif yaitu dapat mengantisipasi adaptasi dan perubahan lingkungan, menolong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang berubah, serta memperhatikan kepentingan yang memerlukan mitra masyarakat dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif merupakan sebuah proses di mana dari beberapa pihak yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang saling menguntungkan. Di dalam pemerintahan disebut juga kolaboratif governance, mencakup institusi pemerintah untuk melayani publik. Jadi setiap instansi itu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun panduan perilaku kode etik yang dapat diterapkan, yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berkontribusi, terbuka di dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan manfaatan berbagai sumber daya yang ada untuk tujuan bersama. Jadi kolaboratif ini sangat penting dalam berbagai instansi untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.